Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai pembuatan pupuk organik dari ampas kopi. Bioremediasi mengacu pada segala proses yang menggunakan mikroorganisme seperti bakteri, fungi, yeast, alga, dan enzim-enzim yang dihasilkan oleh mikroba tersebut untuk membersihkan atau menetralkan bahan-bahan kimia dan limbah secara aman dan salah satu alternatif dalam mengatasi masalah lingkungan. Nah, adapun bioremediasi ini bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun, atau karbon dioksida dan air. Kopi merupakan salah satu komoditas hasil perkebunan yang memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Pada tahun 2019, luas areal perkebunan kopi di Indonesia mencapai 1.245.358 hektar dengan produksi mencapai 752.511 ton. Masyarakat pada umumnya mengolah kopi menjadi bubuk kopi yang kemudian diedarkan di dalam dan luar kota, seperti yang sudah kita temukan di pasaran dengan berbagai merek. Bubuk kopi yang kita seduh dan kita konsumsi akan menyisakan ampas kopi. Ampas kopi tersebut dinilai tidak berguna dan seringkali dibuang begitu saja. Padahal ampas kopi dapat kita olah menjadi produk bantu pertanian seperti pupuk organik. Pupuk yang kita gunakan selama ini adalah pupuk anorganik tanpa memperhatikan efek samping dari pupuk anorganik tersebut bagi tubuh kita, bagi lingkungan, serta harga yang relatif mahal. Ampas kopi dapat kita gunakan sebagai pupuk organik karena mengandung mineral, karbohidrat, serta dapat membantu melepaskan nitrogen sebagai nutrisi pada tanaman, serta pH tanah yang asam dapat dinetralkan oleh ampas kopi ini. Lalu, ampas kopi ini mengandung 2,28% nitrogen, 0,06% fosfor, dan 0,06% kalium. Selain itu juga mengandung magnesium, sulfur, dan kalsium yang berguna bagi pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, mari kita simak proses pembuatan pupuk organik dari ampas kopi. Cara pertama pembuatan pupuk dari ampas kopi. Nah, yang pertama, ambil ampas kopi yang terletak di dasar gelas, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari dalam beberapa waktu. Yang kedua, teman-teman dapat mengambil ampas kopi yang telah kering dan dicampurkan dengan tanah yang digunakan sebagai media tanam. Nah, yang ketiga, dalam jumlah yang sedikit, terutama bila dicampurkan dengan bahan kering, ampas kopi akan melepaskan nitrogennya. Cara kedua, pembuatan pupuk dari ampas kopi. Nah, yang pertama, ampas kopi tidak perlu dikeringkan, melainkan dicampurkan dengan air hingga benar-benar kering. Nah, yang kedua, campurkan air dan ampas kopi, lalu diamkan beberapa saat, maka jadilah pupuk cair ampas kopi. Nah, pupuk cair ampas kopi dapat diberikan secara langsung maupun disemprot. Selanjutnya, cara ketiga, pembuatan pupuk dari ampas kopi. Siapkan alat dan bahan yang meliputi 1 liter air, 4 sendok teh ampas kopi, mol nasi atau EM4 sebanyak 250 ml, molase sebanyak 250 ml, wadah atau baskom, botol atau jerigen, dan juga corong. Campurkan semua bahan ke dalam wadah yang telah berisi air leri. Kemudian aduk sampai merata. Larutan tersebut dimasukkan ke dalam botol atau jerigen dengan menggunakan corong. Botol yang akan digunakan terlebih dahulu dilubangi pada bagian tutupnya. Kemudian, simpan larutan POC ampas kopi selama 1 hingga 2 minggu. Setelah 2 minggu, ampas kopi siap digunakan dengan pengaplikasiannya pada tanaman menggunakan perbandingan 1:10. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Maka dari kesimpulan yang dapat kami tarik yaitu ampas kopi merupakan bahan pupuk organik yang mudah dijadikan sebagai pupuk organik. Bahkan ampas kopi dapat digunakan sebagai pupuk padat maupun pupuk cair karena pada ampas kopi mengandung nitrogen, fosfor, dan kalsium yang dibutuhkan oleh tanaman. Selain itu, ampas kopi juga berfungsi sebagai penambah unsur organik tanaman, menyimpan air dan meningkatkan ventilasi udara bagi tanah.
Baiklah, sekian materi kami mengenai pembuatan pupuk organik dari ampas kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.